bersama tentang satu ilmu, di mana ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu waris. Kemudian ilmu ini juga adalah ilmu yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Qur'annya sangat detail sekali, ya. Di surah An-Nisa dari ayat 11, ya, 11, 12, kemudian 13, 14, dan di penghujung An-Nisa ini menjelaskan tentang pasal-pasal atau ayat-ayat tentang warisan Islam. Ilmu ini semua angka-angka, semua bagian-bagian itu Allah yang menentukan sendiri. Maka kalau kita lihat satu hukum, baik, kalau kita lihat satu hukum dari ilmu waris ini adalah fardhu ain, ya, di mana masing-masing kita ini harus melaksanakan atau menyelesaikan kewarisan keluarganya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi yang pertama yang akan disampaikan di majelis yang mulia ini tentang akhir dari perjalanan harta. Dari sekian harta yang kita kumpulkan, ternyata sebagian kita zakatkan, infak, sedekah dan wakaf, dan sisanya akan kita wariskan kepada para ahli waris kita. Maka materi kemarin kesimpulannya adalah bagaimana agar harta waris yang kita akan wariskan ini menjadi berkah, ya. Ada 4 langkah ya kemarin itu yang saya sampaikan. Yang pertama adalah jangan salah pijakan, ya. Sumbernya, dasar hukumnya, jangan salah pijakan. Kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas pahalanya dan jelas pula ancamannya bagi yang melanggar, ya. Yang kedua adalah pastikan kehalalan, kebersihan harta kita, ya. Selagi masih hidup sekarang, mohon Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya yang Allah titipkan harta, sebelum kita tinggalkan bumi ini, bersihkan dulu, ya. Baik itu kaitan dengan hak Adam seperti halnya hutang dan yang lainnya, mohon dibersihkan. Atau mungkin ketika proses mendapatkan harta itu dengan kekhilafan kita pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecurangannya, dengan manipulasinya, dengan korupsinya dan yang lainnya, bersihkan dahulu. Bersihkan selagi kita masih hidup. Kemudian yang ketiga, setelah benar dasarnya, kemudian bersih hartanya, yang ketiga adalah persiapan diri kita, ridha dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dari angka-angka yang telah Allah sebutkan itu semuanya telah pasti benarnya, pasti berkahnya, pasti menenteramkan, dan pasti adil, ya. Jadi kalau kacamata manusia, adil itu adalah dibagi rata, betul Bapak? Ada nggak kalau dibagi rata dalam Islam? Banyak, ya. Kalau Bapak hibah hadiah, silakan bagi rata. Tapi ketika bicara masalah waris, ternyata adilnya bukan bagi rata, tapi adilnya adalah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, ya, senang tidak senang, angka-angka itu adalah angka yang pasti adilnya, pasti benarnya, pasti berkahnya, dan pasti menenteramkan. Bagi rata belum tentu bisa menenteramkan, karena orang tua, ayah atau ibu itu patokannya apa? Kasih sayang, betul nggak Pak? Bapak punya anak 5, apakah kasih sayang kita berikan sama kepada mereka? Tidak, ya. Laki dan perempuan pasti ada bedanya. Yang satu taat, yang satu soleh, yang satu lagi nakal, yang satu lagi durhaka, ya, banyak macamnya.
Tapi ketika bicara masalah waris, ternyata kesolehan tidak berpengaruh, nggak berpengaruh. Anak yang soleh yang rajin ke masjid dengan anak yang nakal yang rajin ke diskotik, gitu kan ya. Ketika orang tua wafat, dua-duanya dapat warisan. Jadi kesolehan tidak berpengaruh. Inilah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tidak tahu hikmahnya. Di balik semua kejadian itu gak ada hikmahnya. Tapi yang pasti itulah fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakim. Ini adalah ketetapan yang langsung Allah yang menetapkannya. Tidak melewati kaidah-kaidah fikih itu. Tidak melewati ijtihad ulama itu enggak ada. Ya. Hampir sedikit kami temukan ijtihad ulama atau khilafiyah dalam fikih waris. Sangat sedikit sekali. Ya. Kalau sholat banyak yang khilafiyahnya. Ya. Kalau zakat juga banyak. Tapi kalau masalah waris itu hampir bisa dikatakan tidak ada khilafiyah. Ya, mazhab yang 4 itu sepakat dalam ilmu waris ini luar biasa. Nah, maka di sini siapkan diri kita apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang Allah tetapkan untuk kita semua. Tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Jadi kalau kita lihat kategori Quran yang Allah yang Rasul sebutkan dalam sabdanya, Rasul mengatakan Al-Quran nazal ala khamsati awjuh. Quran itu turun dengan 5 dimensi. Halalun, haramun, muhkamun, mutasyabihun, amsal. Ada kategori ayat halal, ada kategori ayat haram. Ini kebalikannya. Yang kedua ada kategori ayat muhkam yang sudah jelas. Ada juga kategori mutasyabih yang masih sama. Yang kelima amsal, perumpamaan atau kisah-kisah. Ini 5 kandungan Quran. Kira-kira waris ini masuk yang mana nih? Ya. Rasul mengatakan, fa'malu bil halal wajtanibul haram wattabi'ul muhkam wa aminu bil mutasyabih wa'tabiru bil amsal. Sikap kita ketika melewati ayat-ayat yang 5 tadi, bagaimana sikapnya? Rasul mengatakan, adapun ayat-ayat halal, maka halalkan. Ya. Halalkan apa yang telah Allah halalkan. Begitupun yang kedua, ketika melewati ayat-ayat haram, maka haramkan apa yang telah Allah haramkan. Dan pastinya yang Allah halalkan sangat banyak. Buktinya apa? Buktinya tidak ada rincian di Quran. Betul nggak Pak? Bu? Ada nggak rincian halal di Quran? Nggak ada. Saking banyaknya, maka halalkan. Sebaliknya yang Allah haramkan sangat sedikit, makanya Allah rinci. Ya, paling berapa yang Allah haramkan? Bangkai, darah, apalagi ya, babi. Bisa kita udah jari sedikit yang Allah haramkan. Ya. Adapun yang ketiga, ayat muhkam. Nah, ini waris ini adalah termasuk kategori ayat muhkamat yang sudah jelas. Angka-angka itu 1/8, setengah, 1/4, 2/3, 1/3, 1/4 itu semuanya adalah muhkam, sudah jelas. Rasul mengatakan wattabi'u al-muhkam. Ikuti, amalkan yang sudah jelas. Enggak usah pakai penafsiran yang di dalam lagi. Setengah itu apa maknanya? Enggak ada makna lain. Ya setengah, ya setengah. Tidak ada tafsiran yang lain. Ini muhkam. Kebalikannya apa? Mutasyabih, yang samar-samar. Contoh misalkan seperti awal-awal surat Yasin, Thaha, Alif Lam Mim, itu mutasyabihat. Kita nggak tahu maknanya apa. Imani aja, itu ucapan Allah, selesai. Ya. Dan adapun yang kelima tentang amsal atau perumpamaan atau kisah-kisah, maka ambil pelajaran. Itu yang halal halalkan, yang haram haramkan, yang sudah jelas amalkan, yang belum jelas atau samar-samar imani. Dan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah ambil mau'izah, ya. Baik, ini ayat buat ini adalah masuk kategori ayat muhkamat yang sudah jelas, yang mana sikap kita adalah kita amalkan. Baik, hari ini insyaallah kita akan berbicara 3 hal. Yang pertama tentang kaidah-kaidah perpindahan harta, ya. Yang kedua kita akan diskusi dengan tema dasar-dasar waris, ya. Rukunnya apa, syaratnya apa, pengukurnya apa, penyebabnya apa, kita lihat. Yang ketiga terakhir kita akan bicara tentang
siapakah calon ahli waris kita. Ya, minimal tahu dulu. Belum berapa, tapi siapa aja dulu. Ya, berapanya nanti, karena ada seri-serinya ya. Baik. Yang pertama tentang kaidah-kaidah perpindahan harta. Jadi Allah itu memberikan rezekinya dengan berbagai cara. Ada yang dengan bekerja, ya, tapi ada juga dengan cara yang tanpa keringat setetes pun. Ini, ya, diantaranya infak, zakat, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, wasiat, waris. Itu semuanya kita dapatkan tanpa keringat bagi si penerima, maksudnya. Ya, bagi si penerima tanpa keringat. Para mustahik zakat, fakir miskin, ibnu sabil, fi sabilillah, itu semuanya tanpa keringat dapat ini. Begitupun kita sebagai ahli waris, ya, dapat tanpa keringat. Atau bapak sebagai nazir wakaf tanpa keringat, sebagai penerima wasiat tanpa keringat, semuanya. Itu cara-cara Allah Subhanahu wa taala memindahkan hak pemilikan dari pemilik aset kepada yang dituju. Baik. Ini saya bagi yang pertama zakat. Ya, waktunya kapan? Ya, ketika masih hidup. Ya. Tapi kalau ke bawah mati itu hutang. Jadi kalau bapak, ibu punya aset sudah nyampe nisab, sudah haul pula, ditunda-tunda zakatnya, belum keluar, meninggal. Ahli waris tolong deteksi, ya, zakat orang tua kita yang sudah nyampe nisab, udah wajib zakatnya, keluarkan dulu. Itu hutang almarhum kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelaksananya pemilik harta. Penerimanya jelas, ya. Sudah Allah jelaskan, sudah Allah tentukan di At-Taubah 60, 8 asnaf itu. Dan tidak bisa dinegosiasi lagi. Enggak bisa, ya. Jadi masalah harta ini baik atas zakat atau waris, saya lihat ujung ayatnya ada kesamaan, ya. Ayat ke-11, kalau Bapak Ibu lihat ujung ayatnya sama. Apa itu? Fariidatan minallah. Ada kalimat itu. Fariidatan minallah, tapi sedikit berbeda. Kalau zakat wallahu alimul hakim, kalau waris innallaha kana aliman hakim. Ada penegasan, ya. Kalau zakat lempeng aja karena sedikit yang membangkang. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tapi kalau waris ada penekanan, tauhid, innallah, sungguh Allah. Kenapa ada penegasan? Karena banyak pembangkangan. Nah, di sini, oke, ini penerima zakat sudah dipastikan oleh Allah SWT 8 golongan itu. Hukumnya adalah wajib fardu kifayah bagi yang sudah nyampe nisab dan haulnya. Kalau belum, berarti silakan bersedekah saja. Kalau bapak misalkan usaha, ada kerja atau apa saja, punya harta, tapi belum nyampe nisab, gitu kan ya. Pengen mengeluarkan, silakan. Belum wajib zakat, tapi silakan dengan jalur yang lain, infak atau sedekahnya. Nominalnya jelas, tergantung objeknya. Ada yang 2,5%, 5%, 10% sampai 20%. Kalau pajak berapa? Rata-rata pajak berapa? Ya 10 sampai 20 ya Pak ya. Luar biasa besar juga. Tapi alhamdulillah ini sudah menjadi ketentuan di Basnas ya. Bagi siapa saja yang sudah zakat melalui Basnas, maka bisa mengurangi pajak. Itu aturannya ya. Maka di sini apa istilahnya? Aplikasi zakat ini boleh nggak kalau saya tanya? Bapak ibu keluarkan zakat langsung ke mustahiknya, boleh nggak? Ataukah harus kepada amil zakat? Ya, dua-duanya dibenarkan dan sah zakat bapak. Ketika bapak ibu dan sama-sama di sini, zakatnya langsung ke mustahiknya, sah zakatnya. Ataupun kepada amil zakat, sah zakatnya. Namun ada perketentuan. Syekh Al-Qatawi dalam Fiqh Zakat, ini sebagai disertasi beliau 2 jilid kalau tidak salah, terjemahkan menjadi zakat kontemporer. Beliau mensyaratkan bagi muzaki yang mengeluarkan zakatnya langsung, ya, harus bisa menjaga hati, jaga hati kita dan jaga hati yang bersangkutan. Apalagi zakatnya kepada orang yang kita kenal. Misalkan seorang istri kaya raya, zakatnya ke suami yang miskin itu.
Boleh nggak Pak? Bu, boleh nggak Bu? Ibu banyak hartanya, zakat ke suami yang nggak punya harta, boleh nggak Pak? Boleh. Asalkan suaminya masuk kategori yang 8 golongan tadi. Tapi tidak sebaliknya. Nggak boleh suami zakat ke istrinya. Kenapa? Karena istri tanggungan suami. Kenapa istri boleh zakat ke suami? Karena suami bukan tanggungan istri. Itu ya, itu luar biasa. Jadi bisa nggak kita menjaga hati kita dan menjaga hati si mustahik? Karena transparan kita yang kasih zakat. Hati-hati, biasanya penyakit hati yang muncul. Nih zakat gue, ya, keponakannya, ke kerabatnya dan sebagainya. Bisa nggak menjaga hati itu? Dan minusnya kalau kita langsung, kita nggak dapat doa. Jangan minta doa, doain ya zakat. Nggak bisa, nggak boleh bapak ibu kalau ngasih minta balasan. Doain ya, jangan. Ya, kalau ngasih yang ngasih, ya. Masalah dia terserah, doain kita atau enggak terserah dia, jangan minta. Apalagi maksa gitu kan dia, nggak boleh. Tapi kalau zakat ke amil zakat, ada kewajiban amil itu mendoakan muzaki. Fasholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakan muzaki, karena doa itu akan menjadikan tenang bagi muzaki itu. Di samping membersihkan hartanya, memberikan hatinya, diberikan ketenangan, ya, ketenangan batin tentunya dengan doa dari amil zakat tadi. Dan tentunya bisa menjaga hati. Kita nggak tahu mustahiknya siapa. Bicara masalah amal tidak amanah tergantung pada amil. Ya, dosa tanggung mereka kalau tidak amanah. Nah, ini kelebihan dan kekurangan zakat yang langsung atau lewat badan amil zakat. Allah besar. Seharusnya adalah zakat yang kita keluarkan, ya, mohon disadari itu bukan milik kita. Itu milik orang lain, milik yang 8 golongan. Jadi kalau kita nahan zakat sama dengan nahan milik mereka. Ya. Nah, ini jangan merasa berjasa, jangan. Itu milik mereka. Hak fakir miskin yang ada di harta kita, tolong keluarga. Berarti kalau bapak ibu nahan zakat sudah makan hak mereka. Nah, ini Allah gerogoti harta itu dengan zakat. Kenapa? Ada milik yang 8 golongan tadi. Nah, di sini jangan menahan-nahan kalau sudah saatnya. Kalau haulnya di bulan Sya'ban, ya udah Sya'ban keluarkan, jangan Ramadan. Tapi pahalanya benar sih. Kan pahala zakat ketika Ramadan, selain Ramadan luar biasa, gitu kan ya. Disebutkan di Al-Baqarah 261 jelas sekali pahalanya berapa? Sampai 700 lipat kebaikan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, zakat dan yang lainnya dan semacamnya fi sabilillah dengan di jalan Allah SWT tentunya. Seperti apa? Satu biji menumbuhkan 7 batang, setiap batangnya membuahkan 100 bulir. Jadi berapa itu? 700. Nah, kira-kira itu pohon apa tuh? Ada nggak pohon di pekarangan rumahnya? Pohon yang menumbuhkan 7 batang, setiap batangnya ada 100 buah. Pohon apa Pak kira-kira Pak? Lengkeng, rambutan. Pohon apa namanya? Namanya pohon sedekah Pak. Ya, pohon sedekah. Tanam itu pohon sedekah itu. Ya. Ini pahalanya di luar Ramadan. Yang 700 tadi itu di luar Ramadan. Masuk ke Ramadan, lanjutin ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mayoritas pasti mengatakan ini adalah pahala zakat infak sedekah kita di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi sampai angka yang tak terhingga dan bagi yang Allah kehendaki. Nah, di sini jangan tergiur. Ya. Kalau haulnya Sya'ban ini, ya Sya'ban keluarkan, jangan Ramadan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menahan-nahan sampai Ramadan sama dengan nahan BAB. Itu kan kotoran. Itu kotoran harta kita yang dimiliki oleh 8 golongan tadi. Nah, ini masalah zakat. Nah, mohon diperhatikan lagi karena Abu Bakar pernah ya berfatwa akan membakar orang-orang yang enggan membayar zakatnya. Silakan lihat aset yang Bapak Ibu miliki, kapan mulainya, maka kalau sudah tepung tahun haul, maka wajib keluar zakat tersebut. Wallahu a'lam. Wasiat, ya. Wasiat itu prosesnya adalah ketika masa hidup.
dengan penuh kesadaran dan bapak ikrarkan, ibu ucapkan di depan saksi, berwasiat ya semasa hidup, tapi dikaitkan dengan kematian. Saya wasiatkan ya tanah ini untuk yayasan A, gitu kan ya. Kalau saya meninggal, nah gitu ya. Jadi dikaitkan dengan meninggal. Kalau saya meninggal, aset ini buat kamu ya. Nah, seperti itu. Itu namanya wasiat. Tapi penerimanya adalah selain ahli waris. Maka harus tahu Bapak Ibu, siapa calon ahli waris kita. Kalau bapak sebagai suami berwasiat ke istrinya, "Ma, mobil Alphard ya di garasi, kalau papa meninggal buat mama ya." Berlaku nggak apa wasiatnya? Batal. Ya. Bapak wasiat ke anak, "Nak, rumah yang di jalan itu buat kamu nanti ya kalau kamu meninggal." Batal. Kenapa? Rasul mengatakan, "La wasiyata liwarithin." Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, jadi kalau mau berwasiat kepada selain ahli waris, silakan. Anak angkatnya ahli waris bukan? Bukan. Silakan berwasiat ke mereka, ya kan? Ponakan yang jauh, apalagi yang punya anak laki-laki kan terhalang semuanya tuh. Pamannya, ponakannya, saudara, silakan berwasiat mereka karena mereka bukan ahli waris secara terhalang oleh anak laki-laki kita. Kecuali kalau nggak punya anak atau punya anak laki, pasti sisanya itu untuk saudara kita, ya, untuk orang tua kita dan sebagainya. Nah, maka di sini penting mengetahui siapa ahli waris agar kita tidak salah ketika berwasiat. Oke, hukumnya nggak wajib, sunnah tapi dianjurkan. Ini amalan tambahan kita nih, wasiat. Tapi maksimalnya adalah sepertiga dari aset yang kita miliki, tidak boleh lebih. As-sulus wa sulusul katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Kalau bisa, ya kata Abu Bakar, kata Umar, diturunkan lagi seperempat, seperlima atau berapa. Karena sepertiga itu sudah mentok. Sepertiga ini pun sudah banyak kata Rasulullah. Ini wasiat namanya sepertiga dan penerimanya adalah selain ahli waris. Dimilikinya kapan? Kalau si pewasiatnya meninggal. Kalau masih hidup belum terjadi perpindahan kepemilikan. Jelas ya? Ini wasiat. Hadiah, hibah, infak, sedekah ini hampir sama ya macamnya. Waktunya ketika masih hidup oleh pemilik harta, penerimanya bebas. Boleh ahli waris, boleh bukan ahli waris. Jadi silakan. Kalau mau ngasih ya semasa hidup berarti ya bentuknya hibah atau hadiah atau infak atau sedekah. Jangan kayak tadi ya, "Ma, mobil ini buat mama ya, saya hibahkan." Berarti hari itu juga milik siapa? Milik istri. Catat tuh. Kayak gitu kan ya. Jadi kalau mau hibah ya hibah. Kalau wasiat dikaitkan dengan kematian. Kalau hibah enggak. Dengan kesadaran dia ngasih. Nah, tapi di sini ada aturan. Hibahnya orang tua ke anak ada aturannya. Secara umum, hibah itu enggak boleh kita tarik lagi, Pak. Jadi kalau sudah hibah dilarang atau tidak boleh menarik kembali apa yang kita hibahkan. Ibarat apa? Makan muntahan. Sudah muntah, dimakan lagi. Kira-kira mau nggak? Jijik ya Pak ya. Nah itu orang yang hibah ditarik lagi nih, seperti yang muntah dimakan lagi. Kecuali Rasul mengatakan hibatul walid li waladihi. Hibahnya orang tua untuk anaknya boleh ditarik lagi. Masya Allah, ini kecuali ya. Ini pertama kecualiannya. Yang kedua, hibah orang tua ke anak-anak dipastikan semua anak dapat. Kalau bapak ibu sebagai orang tua ke anak hanya sebagian saja, ini kena dengan hadis kisah Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man seorang tabi'i, Bashir ini sahabat, ya yang ketemu Rasulullah. Ketika itu Nu'man bercerita, dulu bapak saya, Al-Bashir maksudnya, mau ngasih kebun kurma kepada saya, tapi ibu saya agak risih. Tolong persaksikan pemberian ini ada Rasulullah SAW. Maka Al-Bashir berhadap Rasul, "Ya Rasulullah, nahatu li Nu'man, saya akan berikan kebun kurma ini pada Nu'man." Rasul ngecek dan Rasul tahu Bashir itu tidak hanya Nu'man saja anaknya. "Apakah engkau berikan kepada semua anakku?" Ya, "Tidak ya Rasulullah." Rasul ngecek lagi, "Ente mau enggak yang doain ente meninggalkan itu semua anak-anak?" "Ya mau." "Kalau gitu ya kasih semuanya." Ya kan? Bagaimana perasaan anak yang dia dapat hibah tadi atau hadiah tadi? Nah, maka Rasul mengatakan fartaji, balikin lagi. Enggak boleh seperti itu. Bahkan di hadis yang lain Rasul mengatakan,
la tushhidu 'ala zur. Kalau seperti ini, saya tidak akan bersaksi terhadap kezaliman ini. Jadi mohon maaf Pak, Rasul mengatakan itu zalim bagi orang tua, bagi ayah, bagi ibu yang hibah kepada sebagian anak saja dan tidak menghibahkan kepada yang lain, zalim atau zulm. Maka para tajim balikin lagi. Nah, maka prinsip apa? Semua harus dapat. Jangan pilih kasih. Itu anak-anak kita juga. Nah, itu hibah orang tua ke anak-anak seperti itu. Nominalnya boleh rata antara kita perempuan, nggak seperti waris, ya. Nah, maka mesti apa? Adil hibah itu. Nah, sini ada 3 mana. Pertama al-musawah, boleh bagi rata. Atau adil ini adalah sesuai kebutuhan. Ya, kalau bapak mau hibah kendaraan, gitu kan ya, lihat kebutuhannya. Yang satu masih PAUD, yang satu udah kuliah, apakah dua-duanya kasih motor? Enggak kan ya. Yang PAUD pasti kasih motor. Ya ada sepeda lah, gitu kan ya. Yang kuliah pakai motor, ya kasih motor. Nah, itu maksudnya dari sesuai kebutuhan. Atau yang ketiga adalah persis seperti waris, 2:1 antara laki perempuan. Nah, silakan ya, tapi kebanyakan memilih yang al-musawah. Ya, ibarat di meja makan. Kan mungkin bapak hidangkan 2 potong ayam buat laki-laki, sepotong ayam buat anak perempuan, dengan mungkin. Ya silakan saja, ya kan ya. Bisa dibagi rata antara anak-anak kita. Ini hibah ya, hibah orang tua kepada anak-anak. Statusnya adalah milik mereka saat menghibah itu. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau bapak menghibah, mau tidak mau ya, hari itu juga sudah milik yang kita hibahkan itu, baik anak-anak ataupun siapapun. Nah, di sini bedanya. Kalau waris nanti, wasiat nanti, kalau hibah hari itu juga milik anak-anak, ya. Tapi bedanya bisa bapak ibu tarik kembali jika berubah pikiran, ya. Kenapa? Jadi gini, kita ini sebagai anak-anak, sebenarnya yang kita miliki milik siapa ini? Milik bapak kita, ya. Segaya apapun anak itu milik siapa? Milik bapaknya. Jadi bahasa kasarnya, kalau ada seorang ayah yang ngambil harta anaknya tanpa izin, itu nggak kena had, nggak kena potong tangan. Kalau syariat itu ditegakkan, nggak kena apa? Ya. Nah, Rasul mengatakan, anta wa maluka li abika. Jelaskan. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Nah, ini sadar ya, sebagai anak-anak, jangan sombong gitu. Sekaya-kaya kita milik siapa? Milik bapak kita. Hakikatnya ya. Tapi tetap bagi orang tua jangan sampai mentang-mentang ketika ada hadis tadi ambil. Tetap ada etika atau adab-adab yang harus kita berikan kepada anak-anak. Baik, ini tentang hadiah, hibah, infak dan sedekah. Nominalnya nggak ada batasan. Silakan, ya. Silakan untuk dihibahkan. Tapi ada berpendapat di sini. Hibah dan sedekahnya itu apakah boleh semua harta dengan dalil Abu Bakar, gitu kan ya? Saya jawab, kalau iman bapak ibu sudah selevel Abu Bakar silakan, ya kan? Silakan. Kalau sudah selevel beliau, ya kan beliau itu seperti itu. Kalau infak atau sedekah itu semua harta. Pernah sudah kejadian, Umar itu bawa deretan unta, gitu kan ya? Rasul bertanya, ya Umar, kamu abqaita li akhli, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kama tara ya Rasulullah, sebagaimana kau lihat, berarti setengahnya. Jadi setengahnya dibawa, setengahnya tinggal di rumahnya. Itu Umar. Pas Abu Bakar, ya, ramah hutanya lebih sedikit sih, nggak sebanyak yang Umar bawa. Tapi ketika tanya, ya Abu Bakar, kamu abqaita li ahli, berapa yang kau sisakan buat keluargamu? Taraktuhum Allah wa Rasul. Itu jawabannya. Apa yang tinggalkan Allah dan Rasulnya bagi mereka. Sudah kuat imannya. Nah, kira-kira bapak silakan tanya istrinya, tanya anak istri, sudah sekuat Abu Bakar belum? Ya kan? Itu boleh-boleh saja. Tapi pendapat yang kedua adalah seperti wasiat. Tetap ada batasan, yaitu di angka sepertiga. Hibah dan sebagainya di angka sepertiga. Karena kalau semuanya ini khawatir, apalagi hibah atau hadiah kepada non ahli waris, itu akan apa? Mersempit hak waris anak-anak itu. Ada kaitannya dengan ayat surah An-Nisa ayat ke-9. Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Harus khawatir kita ini. Jangan sampai meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah.
Bapak jajaran, ibu jajaran, infak, sedekah ke masjid, sampai habis hartanya, buat anaknya nggak ada. Akhirnya apa? Anaknya digembel, jadi pengemis. Rasul mengatakan, ya, kalian tinggalkan anak kalian dalam keadaan kuat seakan lebih baik dibanding mereka menjadi pengemis. Menjadi pengemis minta-minta, kadang dikasih, kadang ditolak. Itu kata Rasul. Rasul baca ayat tadi, waliyakhshal ladzina ila ayat seperti itu. Maka dalam pendapat yang kedua, tetap hibah pun ada batasan, dimaksimalkan di angka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang berikutnya keempat, wakaf. Ya. Wakaf ini agak unik, ya. Wakaf itu apa artinya? Melepaskan kepemilikan dan hanya mengambil manfaat. Makanya ujungnya aset yang sudah Bapak ibu niatkan, bukan niat ya, langsung diwakafkan, maka statusnya la yuba' wa la yuwarras. Tidak boleh dijual dan tidak diwariskan. Jadi lucu nih di lapangan. Ada ahli waris yang ngotot ya untuk ngambil apa yang telah diwakafkan orang tuanya. Nuntut. Dia nggak sadar apa yang telah orang tuanya wakafkan itu sudah bukan miliknya lagi. Ya. Walaupun yang dari wakaf itu boleh ahli waris, nadir, boleh. Tapi ingat, bukan milik yang bersangkutan, hanya mengelola saja. Nah itu bedanya ya. Jadi penerimanya atau nadirnya boleh ahli waris, boleh selain ahli waris. Tapi ingat, kepemilikan itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya masyadul manfaat, hanya ngambil manfaatnya saja. Ada bentuk kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini wakaf. Yang terakhir waris. Nah, di sini. Jadi dari yang dipaparkan sama saya tadi di awal sampai akhir, yang wajib itu hanya dua, zakat dan waris. Selebihnya di bawah itu. Wakaf kira-kira kalau saya tanya mana pahalanya lebih besar, wakaf atau waris? Bapak wakafkan atau bapak warisan, kira-kira pahala yang besar mana? Wakafnya atau warisnya? Hah? Wakaf atau waris, Bu? Baik. Pertanyaan kedua, hukum wakaf apa? Wajib nggak kalau wakaf? Nggak wajib kan? Kalau waris wajib nggak? Berarti pahala yang wajib lebih besar. Jadi cara pandang, jangan sampai kita ini salah gitu kan ya, wakaf di mana-mana tapi tidak mewariskan gitu kan ya. Dengan dalih, mohon maaf, ini ada kasus istrinya kaya raya, luar biasa, dan dia berkomitmen, Ustaz, saya pindah ke suami saya. Jadi ceritanya saya ini nikah dengan suami sambung, dengan ya, mata suaminya ada, nikah dengan suami yang baru. Nah, ada indikator di suami baru ini menguasai harta, ya karena usahanya serambutan atau apalah kita nggak tahu. Dia ini istri kaya raya. Saya nggak mau harta saya jatuh ke suami saya. Saya bilang, ya dalam akhir perjalanan harta ini ujungnya kemana? Akan diwariskan. Suka tidak suka. Ibu yang banyak harta, ujungnya akan diwariskan. Apalagi kalau ibu nggak punya anak, maka setengah harta ibu untuk suami ibu, dan nanti suami ibu nikah lagi. Suka tidak suka, ya. Kira-kira seperti itu pahalanya besar nggak kira-kira? Nah, di sini logikanya tanggatan aja dulu. Wahyu imani ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak logis. Karena banyak Pak. Banyak syariat ini yang kita lakukan sekarang hampir tidak logis secara akal, kira-kira. Contoh wudu aja. Yang saya lakukan logis nggak wudu? Kira-kira. Mohon maaf, yang buang angin yang mana? Yang belakang. Yang dimaksud yang mana? Muka yang depan nggak nyambung. Nyambung nggak Pak? Nggak nyambung. Buya Hamka, ini saya ngefans ke beliau. Buya Hamka pernah tanya, Buya, kenapa yang buang angin yang belakang tapi yang dibawa muka yang depan? Langsung dipanggil, sini. Diinjak kakinya, katanya. Lah, kenapa? Saya injak kaki teriak mulut. Injak kaki teriak kaki dong, gitu kan. Tapi yang teriak apa? Mulut, nggak nyambungnya di sana. Makanya apa? Iman ini syariat. Waris pun sama, ya. Waris ini dilakukan pasca kewafatan. Sebelum ada kewafatan nggak ada bicara masalah waris. Jadi salah kalau bapak, ibu, kumpulkan anak-anak, nah, papa bagi-bagi waris, masih hidup, ketika dia bukan bagi waris itu mah. Kalau bapak hibah,
syaratnya apa? Kewafatan dulu. Yang milik aset tadi sudah wafat, baru bicara waris. Kalau mungkin planning boleh, planning ya, planning penyelesaian waris. Nah, kalau papa nanti meninggal, gini loh bagian-bagiannya. Setelah belajar dengan kami di sini, silahkan. Tapi kalau saya eksekusi belum, kenapa? Belum ada kewafatan. Jelas ya? Baik. Yang menerimanya dipastikan harus akurat ini. Ahli warisnya siapa saja? Ya jangan ngaku-ngaku saya ahli warisnya, tunggu dulu. Benar kan? Nah, nanti kita deteksi siapa saja kan calon ahli waris kita. Baik. Hukumnya adalah fardu ain. Belajar kayak gini fardu kifayah. Bapak menggugurkan yang lain. Tapi pelaksanaannya masing-masing kita, setiap kepala ini wajib fardu aini menyelesaikan warisnya dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya lupa cara pandangnya. Jadi bukan berarti Bapak sebagai suami ketika istri meninggal langsung dapat aset dari istri, tidak seperti itu. Atau sebaliknya, istri dapat harta dari suami, tidak seperti itu. Jadi apa yang kita miliki hari ini ketika Allah wafatkan, apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maksudnya? Ketika hamba itu wafat, itu milik Allah semuanya. Apa yang kita miliki hari ini ketika Allah wafatkan, milik Allah semuanya. Wa inna ilaihi rajiun. Kembali semua sama Allah. Rumahnya, hartanya, jabatannya, emas batangnya, kendaraannya milik Allah ketika Allah wafatkan. Nah, ketika itu lagi dikuatkan dalil walillahi mirathus samawati wal ardh. Makanya ada asma Allah namanya al-waris. Ada apa? Al-waris apa artinya? Yang waris. Jadi Allah ambil, Pak. Setelah itu Allah berikan kepada siapa? Ahli waris. Nah, jadi sadar kita ini. Kita ini sebagai anak sekarang dapat aset hari ini bukan dari ayah kita, tapi dari siapa? Dari Allah lewat jalur waris. Nah, di sini cara pandangnya dirubah, ya. Maka ini fardu ain. Tilka hududullah, itulah undang-undang Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. An-Nisa ayat 13. Itulah batasan-batasan Allah. Allah gariskan semuanya. Sudah lengkap, sudah sempurna. Sempurna sekali. Fikih yang paling rinci adalah fikih waris, karena Allah sendiri merincinya. Salat ada rincian di Quran? Enggak ada. Kalau waris Pak dirinci oleh Allah, luar biasa. Maka ini ujiannya berat. Itulah hudud atau batasan dari Allah. Barang siapa yang taat. Nah, ini kira-kira berat ya kalau waris ini. Berat. Kenapa? Banyak yang enggak mau. Di lapangan kami temukan banyak yang enggak mau. Maunya apa? Bagi rata. Apalagi orang yang bilang kata mama, kata papa, bagi rata. Lebih dengar pesan orang tuanya dibanding pesan Allah. Maka ketika orang tua jangan salah berpesan, Pak. Apa pesan Allah? Di awal surah Al-11 Allah berpesan pada kita sebagai orang tua, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadhil unsayyin. Ini pesan Allah. Allah berpesan kepada kalian wahai orang tua, kata Allah, untuk anak-anak kalian, lidzakari mislu hadhil unsayyin. Untuk laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Itu pesan Allah. Pesan orang tua kita, pesan mama, pesan papa. Nah, kalau nanti meninggal, warisnya bagi rata ya. Betul gak Pak? Banyak orang seperti ini. Dan ini adalah biang konflik. Benar? Ya. Dan ini adalah biang tercabutnya keberkahan. Maka saya luruskan kepada orang tua di sini, jangan salah berpesan. Ya, bukan kasih sayang, tapi apa? Taati aturan Allah. 2:1. Di Mesir sih bilangnya adil. Ini nggak perlu produksi ini. Kalau pasangannya, keluarga besarnya berubah lagi. Kuatkan dulu imannya. Saya tanya, 2:1 konsep tersebut, kira-kira besaran siapa, laki atau perempuan? Pak, besaran siapa? Laki atau perempuan? Laki ya? Baik, karena belum selesai belajar warisnya kan? Jawabannya itu. Sebenarnya perempuan yang besar, Bu. Perempuan besar, Pak. Bapak sebagai laki-laki, kita laki-laki, 2 bagian itu cukup nggak? Ingat, bicara
laki-laki dapat 2 bagian karena kewajibannya apa? Berat. Di pundak kita Pak, ada 4 perempuan yang wajib kita nafkahi. Betul nggak Pak? 4 perempuan, bukan 4 istri itu kan? 4 perempuan. Pertama siapa? Istri kita, anak kita, ibu dan mertua kita, dan saudara perempuan kita. Itu siapa? Laki-laki. Kewajiban ini kalau bapak abaikan, dosa. Dosa bagi seorang suami yang tidak menafkahi istrinya. Dosa bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya. Dosa bagi anak laki yang tidak menafkahi ibunya. Dosa bagi saudara yang tidak menafkahi saudara perempuan yang tidak mampu. Dosa. Ini kewajiban kita. Kira-kira yang buat ini cukup gak Pak? Ibu perempuan ada kewajiban Bu? Gak ada. Malah perempuan ditanggung 4 laki. Betul gak Bu? Oleh suaminya. Kalau udah gak ada, masih ada ayahnya, ada anaknya, ada saudara, itu tanggungan siapa? Ditanggung laki-laki perempuan. Gak ada kewajiban. Istri gak wajib menafkahi suami. Ibu gak wajib menafkahi anak, gak wajib. Ya apa? Kebaikan. Betul gak Bu? Kalau kebaikan ibu abaikan, dosa gak Bu? Gak berdosa. Yang satu itu saving buat ibu. Ayo saran siapa? Laki atau perempuan? Perempuan. Ya, laki-laki apalagi bapak 4 istri. Ya, yang satu tinggal lagi siri. Banyak anaknya, banyak hutangnya. Ayo. 2 bagian tadi. Ini konsep Allah. Lidzakari mislu haqqil unsayain. Orang tua kita mohon maaf. Ketika ada pesan-pesan tersebut, tolong luruskan. Bisa jadi mohon maaf, mungkin orang tua saat itu belum tahu ilmunya. Tolong luruskan pesan itu. Ibaratnya gini, ayah kita ngajarin 2 tambah 2 sama dengan 5. Terus kita masuk SD, ya kan ya. Di sekolah belajar sama guru kita 2 tambah 2 berapa? 4. Kira-kira dengerin siapa? Ayahnya apa gurunya? Kalau bapak guru, Mbak, 2 tambah 2 itu 5. Nggak akan lulus Pak kuliah, nggak akan lulus ke SD-nya. Nah, jadi kira-kira ayah kita yang sudah wafat, pesannya salah kita luruskan, kira-kira sedih nggak mereka? Nggak sedih, malah bahagia karena anaknya meluruskan dan menjaga syariat Allah. Betul nggak Pak? Itu tugas kita. Bagi rata boleh nggak? Boleh bagi rata. Kapan? Setelah masing-masing tahu bagiannya. Makanya kemarin saya sampaikan, selesainya waris itu bukan sampai megang fisik, bukan. Tapi apa? Ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Atau di kitab yang lain dikatakan tausilul mustahab minat tilka li mustahiqi minal warasah. Sampainya hak waris kepada ahli waris. Jadi masing-masing kalau udah sadar, selesai warisnya. Plus enggak sampai fisik, itu pembagian. Silakan disepakati bagian itu. Jadi sederhana sekali Pak. Hari ini ada yang wafat, hari ini bisa kita selesaikan dengan ilmunya. Tentu imannya juga yang kuat. Jadi kalau sudah masing-masing tahu bagiannya, close warisnya. Maka di lembaga yang saya pimpin, Syariah Waris Center, ada yang konsultasi, ada 3 tahapan. Tahapan terakhir itu kita keluarkan surat penetapan hak waris. Ujungnya apa? Persentase. Selesai itu. Masing-masing tahu. Kalau udah tahu, silakan. Mau diapain? Mau bagi rata boleh. Babnya apa? Bab hibah menghibah. Kalau saudara silahkan. Dan jangan dipaksa. Dan jangan pula ada dalil kata mama. Enggak, gitu kan ya. Udah selesai warisnya. Jadi si laki-laki sadar, dia akan memberikan bagian tambahan pada yang perempuan. Yang perempuan terima kasih, ditambahin. Yang salah itu bagi rata di awal. Apalagi ada dalil kata mama, kata papa. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ini masalah waris. Jadi hukumnya fardhu ain, nominalnya jelas, angka-angkanya, dan status kepemilikannya dimiliki pasca kewafatan. Baik. Ini udah syuruh ya. Lanjut Pak. Dasar-dasar waris. Ini kalau bicara waris nggak sampai terus waktunya ya. Cukup terus. Allah lebih soal. Baik. Sedikit aja lagi Pak. Ada langkah-langkahnya. Ya. Ketika ada kewafatan, apa yang kita lakukan? Pertama, jangan bicara waris sebelum jenazah dimuliakan. Tolong ya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, selesaikan sampai selesai. Jika ada biaya-biaya, maka biaya tersebut diambil dari aset almarhum jika nggak ada postingan yang lain. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah ada budaya ya, ada iuran kematian, silakan gunakan. Ada uang duka. Uang duka bukan harta waris.
silakan manfaatkan untuk pengurusan jenazah atau sedekahnya, silakan. Karena munculnya fakta kematian bukan milik yang bersangkutan, ya. Silakan dipakai untuk takziah dan sebagainya. Tapi mohon maaf, ya, jangan nyusahin keluarga yang sedang berkaum. Justru kita, pak tetangganya, saudaranya harus memberikan makan kepada mereka, jangan terbalik. Ya di sini terbalik ya pak ya. Malah yang sahibul hajat gitu kan ya, yang bingung harus ngutang kemana, harus menjamu tamu yang datang. Enggak. Rasul mengatakan ista'u ala Yasir, ya. Kasih makanan keluarga Yasir karena sedang duka. Gimana mau masak lagi duka gitu kan ya. Maka kita sebagai saudaranya, tetangganya, berikan mereka makan karena sedang berkabung. Urus jenazahnya sampai selesai. Hidup di kota, ada namanya coupling, ya kan? Ini tolong dimusyawarahkan dengan keluarga. Kira-kira iuran nanti ke depan coupling kuburan ayah kita di bagaimana? Silakan dibicarakan. Kalau di kampung kan lepas ya Pak ya. Kalau di kota ini harus ada iuran. Yang kedua, jangan bicara waris sebelum hutang diselesaikan. Tolong hutang diselesaikan dulu. Jangan hanya diumumkan. Sudah bagus diumumkan, tapi tolong eksekusi. Bapak sebagai anaknya cari di kantor ayah kita, di tetangga ayah kita, ibu kita, cari di grup alumni, cari tanya, ada nggak hutang ayah saya, ada nggak hutang ibu saya? Cari, kenapa? Berat. Pernah Rasul itu enggan mensolatkan seorang jenazah yang masih ada hutangnya. Gak mau saudara, kenapa? Kasihan jenazah ini, ada hak adam yang masih terkait. Rasul mengatakan nafsul mu'min mu'allaqun bi rasul. Ruh orang beriman itu tergantung apa? Hutangnya. Walaupun dia syahid, mohon maaf, syahid pun gak bisa nutup. Inna syahid berkuladzam illa dain, kata Rasulullah. Syahid itu kata Rasulullah bisa menghapus semua dosa kecuali satu hutang. Gak bisa. Tolong hutangnya dilunaskan dulu. Ada hutang kepada Allah, kayak tadi ya, zakatnya, nazarnya, kafarahnya yang membayarkan, bayarkan dulu. Ada hutang kepada sesama, tolong cek. Ada hutang yang tidak kita ketahui, tahu nggak? Nakanya ayah kita waktu ABG-nya, kita nggak tahu. Maka saran saya, dari harta yang ayah kita tinggalkan, sebelum bicara waris, tolong sedekahkan atas nama beliau. Niatkan untuk apa? Menambal bolong-bolong yang tidak kita ketahui. Ya Pak ya, kita nggak tahu nih ayah ibu kita nih di masa mudanya nakalnya, kita nggak tahu apakah ada hak adam yang beliau rampas, beliau ambil dan kita tidak ketahui ya sebagai anak. Maka saran saya, sedekah tadi atas nama beliau, niatkan untuk menambal yang bolong-bolong tadi. Insya Allah terbebaskan hati kita ini, berkurang asetnya karena apa? Hutang tadi. Oke. Yang ketiga, jika ada wasiat yang tadi sudah sampaikan dengan yang sepertiga tadi, silakan dilaksanakan. Bahkan di ayat yang di surah An-Nisa ayat 12 sampai 14 disebutkan mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Waris itu diselesaikan kapan? Setelah wasiat dan hutang. Wasiat dan hutang. Tapi di lapangan hutang itu berwasiat. Ini enggak bertolak belakang ya. Karena ada keterangan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan di tafsir Ibnu Katsir, ya, antum taqra'una hadhihi al-ayah min ba'di wasiyatin yusi bi awlin fa inna al-fawqa qada ad-dain summa wasiyah. Jadi lapangan Rasul mengatakan hutang itu berwasiat, walaupun ayatnya disebutkan wasiat itu berhutang. Karena ada sebagian teman-teman kami ya, asatid ustaz-ustaz yang memahami zahir ayat, wasiat dulu baru hutang, salah prakteknya. Jadi wasiat ini sepertiganya setelah pembayaran hutang. Ya. Dibayar hutangnya sisa berapa? Baru sepertiga dari sisa tadi. Bukan sebelum hutang, ya, setelah hutang. Nah, dari kajian kebahasan ilmu balaghah, kenapa wasiat didahulukan? Mimba bil iltifat, untuk jadi perhatian. Tolong perhatikan wasiat almarhum sebagai apa? Amalan tambahan. Karena hukumnya ini nggak wajib. Kalau hutang wajib, wasiatnya nggak wajib. Ya. Bahasa kasarnya nggak bapak laksanakan pun nggak berdosa. Tapi saya ini amalan tambahan orang tua kita. Nah, tolong wasiatnya ini kan. Jika ada biaya-biaya, ya contoh misalkan notarisnya atau pajak jual belinya mau dijual, silakan dikeluarkan dulu. Akomodasi transportasi ketika penyelesaian waris dengannya, jika ada bisa diambil dari aset yang ada. Seperti itu ya. Netnya baru yang disebut itu harta waris. Jadi yang kotor namanya tirkah, harta peninggalan dikurangi 4 poin dengannya. Netnya adalah
harta waris. Maka rukunnya ada waris, ada ahli waris, ada harta waris. Lanjut atau selesai? Sudah syuruk ya? Baik, luar biasa. Ini target saya nanti nggak mencapai ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lain ya. Berarti kita masih di dasar-dasar ilmu waris. Kita baru masuk di langkah-langkah penyelesaian. Kita belum belajar tentang rukun, syarat, penyebab, penggugur, dan skema atau bagian-bagian waris ya, seperti itu insyaallah. Baik, kita tutup majelis kita. Nanti kalau yang bertanya mungkin berdialognya di luar ya, tapi nyantai ya. Oke, kemarin silakan biar nyantai. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah